kepada 260 juta penduduk Indonesia. Elon Musk pilih ngontak di rumah kecil. Orang terkaya nomor 2 di dunia, Elon Musk, dikabarkan menjual seluruh rumah mewahnya dan pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di Texas. Dalam cuitan di media sosial, ia mengaku telah menjual 3 rumah mewahnya yang berada di kawasan elit Bel Air, California. Sebelumnya orang-orang mengira ia akan pindah di kawasan elit lainnya di Austin. Namun ternyata pria dengan kekayaan 2.430 triliun rupiah ini lebih memilih tinggal di rumah petak berukuran 6x6 meter persegi. Menurut Tesla Rati, seorang sumber rahasia memberitahu mereka bahwa rumah mini itu adalah boxable casita, sebuah rumah modular yang dapat diangkut dan dipasang bahkan dipindahkan dengan sangat mudah. Bos Tesla dan SpaceX ini mengaku ingin menjalani hidup sederhana dengan tinggal di rumah seharga 700 jutaan tersebut seorang diri. Sementara keluarganya masih menempati satu rumah mewah yang tersisa di California. Ada-ada saja ya perilaku bos Tesla ini, pemirsa. Heboh, mata api muncul di Teluk Meksiko. Berita menghebohkan lainnya datang dari negara Meksiko. Dikabarkan sebuah perusahaan minyak milik negeri Sombrero ini mengalami kerusakan pada pipa gas bawah laut di Teluk Meksiko sehingga mengeluarkan mata api yang terus bergejolak. Dalam video viral yang beredar, terlihat semburan api panas yang kian membesar meski berada di tengah lautan. Sementara itu, 3 kapal di sekelilingnya mencoba memadamkan kobaran dari mata api tersebut. Karena sulitnya proses pemadaman, pihak perusahaan Pemex menyebut bahwa mereka menutup katup interkoneksi untuk mengendalikan kebocoran gas yang terjadi pada pipa platform. Perusahaan milik negara itu juga mengatakan bencana mendebarkan ini terjadi karena faktor badai yang menerjang beberapa hari sebelumnya. Cakar pengait. Cakar pengait merupakan alat dengan sistem hidrolik yang terbuat dari baja yang digunakan kepolisian untuk memberhentikan mobil pelaku kejahatan. Caranya adalah mobil polisi yang telah terpasang cakar pengait pada depan bumper, kemudian berusaha mendekati mobil pelaku. Setelah memiliki kecepatan yang sama, cakar pengait itu akan membuka dan mengaitkan bagian bawah mobil, sehingga mobil itu seketika terangkat dan berhenti karena kedua roda belakang tak menapak permukaan jalan. Namun yang sulit dari menggunakan alat ini adalah mencapai kecepatan yang sama dengan mobil yang diincar, serta membutuhkan jalan yang lurus yang cukup panjang. Belum lagi bila kecepatan mobil pelaku kejahatan menggunakan sejenis supercar serta pengemudi lihai dalam berkendara. Pasti akan lebih sulit lagi tugas kepolisian ini ya pemirsa. Kabel net penghalang. Mungkin alat ini lebih lumrah dilihat dalam film aksi balap mobil ya. Kabel net penghalang sekilas layaknya kabel net pada permainan olahraga tenis. Namun yang membedakan, alat ini dapat disembunyikan di bawah permukaan jalan dan seketika muncul ke atas permukaan jalan untuk menghentikan mobil pelaku kejahatan yang sedang melaju kencang. Dalam dunia nyata, alat ini biasanya dipasang di pos-pos perbatasan wilayah kota ataupun batas negara. Meskipun terbuat dari bahan karet, namun untuk bagian dalam terdapat kawat baja yang kuat menahan beban kendaraan hingga 6,8 ton. Sehingga alat ini mampu meredam kendaraan besar seperti truk dengan kecepatan 80 meter per jam. Ketika kendaraan pelaku kejahatan ini terjaring kabel net penghalang, dijamin mobil mereka akan berhenti dan porak-poranda dalam seketika. Peluru pelacak. Alat untuk menghentikan mobil kejahatan ini lebih modern ya pemirsa. Peluru pelacak ini bukan berarti peluru pada senjata api yang terdapat bubuk mesiu di dalamnya. Namun peluru pelacak polisi Amerika Serikat ini memiliki teknologi Global Positioning System atau GPS yang mampu memberikan titik koordinat kendaraan yang dikejar oleh pihak kepolisian. Cara menggunakan alat yang diproduksi oleh Starcast ini adalah dengan memodifikasi mobil polisi dengan seperangkat software dan hardware di dalamnya. Setelah itu, ketika mendapati mobil pelaku kejahatan yang diintai, peluru ini dapat ditembakkan dengan bantuan pegas udara dari jarak dekat. Setelah peluru pelacak yang sudah ditembakkan menempel pada bumper belakang kendaraan pelaku, polisi hanya tinggal melihat ke maps digital kemana arah pelaku melarikan diri. Setelah dibuntuti dan mendapati lokasi pelaku dengan bantuan teknologi ini, mobil pelaku dapat disergap dan pelaku kejahatan pun dengan mudah dapat ditangkap. Nah, alat ini lebih aman ya pemirsa, karena dapat menghindari aksi kejar-kejaran di jalan umum. Itulah sekian teknologi menghentikan kendaraan pelaku kejahatan di dunia.
Alam menyajikan berbagai hal yang bermanfaat untuk makhluk hidup. Keindahan alam selalu bisa menjadi obat yang manjur untuk menjernihkan pikiran setiap insan. Wisata alam dipilih sebagai cara untuk lepas dari hiruk-pikuk kehidupan. Pantai salah satunya menjadi destinasi yang menarik untuk dikunjungi. Beberapa pantai yang indah di dunia ini bisa masuk bucket list liburan yang menarik setelah pandemi. Hamparan pasir putih yang menyelimuti pantai Whitehaven di Australia yang terkenal sebagai salah satu surga tropis di dunia. Pantai ini juga mendapatkan predikat pantai terbersih di Queensland dan pantai terbaik di Pasifik Selatan. Pemerintah setempat juga telah melaksanakan pembangunan jalur pejalan kaki dan peningkatan area berkemah untuk meningkatkan pengalaman liburan bagi para pengunjung. Wah, dijamin nyaman nih kalau di sini. Selanjutnya ada pantai Grace Bay yang terletak di Kepulauan Turks dan Caicos, Inggris. Pantai yang juga dinobatkan oleh beberapa perusahaan travel sebagai pantai terindah di dunia ini memiliki pasir putih dan karang-karang yang indah. Grace Bay Beach juga cocok dinikmati oleh para pecinta olahraga air karena memiliki air yang jernih dan tidak ada batu ataupun rumput laut. Pink Beach, Indonesia. Jika berbicara mengenai pantai terindah di dunia, Pantai Pink, Nusa Tenggara Timur wajib masuk ke dalam list. Pantai yang terletak di kawasan Taman Nasional Komodo ini terkenal karena pasirnya yang berwarna pink. Warna pink didapat dari hewan kecil bernama Foraminifera yang memberikan pigmen merah pada koral. Koral-koral tersebut kemudian terbawa oleh ombak menuju ke pesisir. Wah, keren banget ya. Rabbit Beach, Italia. Berikutnya ada Rabbit Beach, Italia. Tidak hanya terkenal dengan makanan dan bangunan bersejarahnya saja, Italia juga terkenal dengan pantainya yang diminati para pelancong. Rabbit Beach dikenal sebagai tempat kareta atau penyu tempayan bertelur. Maka dari itu, biasanya antara bulan Mei dan Agustus, pengunjung dilarang keras berkunjung pada malam hari saat musim bersarang. Ancestors di Argent Republic, Seychelles. Pantai yang satu ini cocok dijadikan sebagai tempat untuk melihat matahari terbenam. Pantai Ancestors di Argent memiliki julukan pantai yang paling sering difoto di dunia. Yang menjadi ciri khas dari pantai ini adalah banyaknya batu-batu granit raksasanya. Perairannya yang hangat dan jernih serta vegetasi yang subur menjadikannya harta karun yang menunggu untuk ditemukan oleh para wisatawan. Itu dia beberapa pantai terindah di dunia yang bisa jadi list liburan setelah pandemi. Keren dan indah banget ya pemirsa.